warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo, kembali lagi dengan saya Cici Sri Asih. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang al-ab lugawiyah, yaitu permainan bahasa pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Oke, yang akan saya bahas pada al-ab lugawiyah di sini ada pengertian, urgensi, karakteristik permainan bahasa yang baik, jenis permainan bahasa, bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa, dan peran guru dalam permainan bahasa. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian al-ab lugawiyah. Al-ab lugawiyah yaitu permainan bahasa. Menurut pengertiannya, al-ab lugawiyah adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Ada juga yang berpendapat bahwa al-ab lugawiyah adalah permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar bahasa, baik berupa kegiatan menyenangkan dan menghibur, atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar, baik diselenggarakan dalam teks maupun di luar kelas. Secara pengertiannya saja belum cukup jelas, bukan? Oke, pada intinya permainan bahasa itu belajar bahasa sambil bermain-main. Tapi bermain-mainnya ada aturannya, begitu makna mudahnya. Dan dengan demikian, maka jika dengan penggunaan permainan bahasa, para siswa merasa belajar bahasa Arab sambil bermain, tentu membawa kenyamanan bagi siswa dan sudah pasti menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya, urgensi pada al-ab lugawiyah. Jadi, urgensi dari permainan bahasa di sini dalam kegiatan pembelajaran yaitu membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab pada umumnya, jika orang sudah merasa senang dalam belajar, maka untuk kemudian materi selanjutnya dapat mereka kuasai. Untuk menguasai sesuatu kan perlu senang dulu, bukan? Begitupun untuk menguasai bahasa Arab, kita harus senang dulu. Oke, selanjutnya karakteristik bahasa yang baik. Permainan bahasa yang baik itu bukan sebatas permainan, tetapi harus mempengaruhi siswa dalam penguasaan bahasa. Selain itu juga dapat membantu siswa mempelajari materi bahasa yang lebih dari sekadar aktivitas bermain itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik, benar dan cocok untuk dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Adapun karakteristik al-ab lugawiyah diantaranya yang pertama, dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kedua, dapat meningkatkan penguasaan unsur bahasa atau kosakata dan tata bahasa. Ketiga, mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai tingkatan penguasaan bahasa pelajar. Yang keempat, memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain, guru, dan materi bahasa. Yang kelima, dapat merangsang siswa untuk bertindak secara aktif dan positif. Yang keenam, dapat meningkatkan minat mereka, melibatkan pelajar secara aktif, baik dalam kelompok maupun kelas, mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas serta mudah dipahami. Dan adapun yang terakhir itu dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara objektif. Oke, next, selanjutnya jenis permainan bahasa. Pembagian jenis permainan bahasa disesuaikan dengan kompetensi berbahasa Arab yang seharusnya dikuasai oleh siswa atau siswi yang mencakup diantaranya yaitu: pertama, permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau istima. Menyimak bersifat pasif-represif dengan maksud inisiatif untuk dapat berkomunikasi dan berbahasa Arab bukan berasal dari dirinya, melainkan dari orang lain yang sikap dan tindakannya diharapkan oleh pendengar untuk diperhatikan dengan seksama, sehingga dapat dipahami maksudnya dan dapat diikuti struktur kalimatnya. Adapun media permainan yang dapat dimanfaatkan pada permainan al-istima di sini antara lain ada bisik berantai.
Permainan ini terdiri dari 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6-7 siswa atau siswi. Guru membisikkan kosakata atau kalimat kepada siswa paling depan untuk selanjutnya dibisikkan kepada teman setelahnya, dan peserta yang dapat menyelesaikan tugas tercepat dengan jawaban yang benar adalah pemenang permainan tersebut. Dan yang kedua pada permainan al-istima itu ada istima al-goni, yaitu guru menyiapkan kaset lagu berbahasa Arab Fusha dan teks syair yang tidak lengkap. Kemudian guru memutarkan kaset dan meminta siswa atau siswi untuk melengkapi teks syair tersebut, dan pembelajaran diakhiri dengan pembenaran cara penulisan siswa. Adapun jenis permainan bahasa yang kedua ada permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau al-kalam. Hal yang diprioritaskan dalam kecakapan berbicara adalah berkenaan dengan isi dan makna yang terkandung dalam sebuah pesan secara lisan. Maksud dari kemampuan berbicara adalah kemampuan berkomunikasi secara akurat dan efektif dalam penggunaan bahasa secara konteks, sehingga tujuan utama pembelajaran keterampilan berbicara itu mampu menggunakan bahasa secara lisan. Adapun media permainan yang dapat dimanfaatkan pada permainan al-kalam di sini, yang pertama ada mengapa saya melakukan pekerjaan ini atau limaza amiltu haza. Pada permainan ini, guru menyiapkan kartu yang berisi pertanyaan limaza. Kemudian, salah satu siswa diminta memegang kartu dan membacanya, kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawabannya benar, maka siswa tersebut dapat mengambil kartu selanjutnya dan bertanya kepada teman yang dia tunjuk. Begitupun selanjutnya. Nah, adapun yang kedua pada permainan al-kalam ada ta'bir muhawwar, yaitu guru menyiapkan gambar dengan tema tertentu. Gambar tersebut selalu ditempelkan di depan papan tulis, kemudian guru menjelaskan alur cerita dari gambar tersebut. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan alur cerita yang telah diceritakan oleh guru dan meminta siswa lain untuk memperhatikan penjelasan temannya. Adapun jenis permainan bahasa selanjutnya ada permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau qiraah. Menyimak pada dasarnya bersifat referensif karena diawali dengan pemahaman terhadap informasi yang tertulis, sehingga membaca sebagai penerima dapat memahami dengan seksama teks yang ia baca. Adapun tujuan dari kecakapan membaca adalah siswa mampu memahami teks bacaan yang telah dibaca dan dipelajari. Dan adapun media permainan yang dapat dimanfaatkan adalah antara lain, pertama, permainan merapikan teks bacaan. Permainan ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi potongan teks yang acak untuk disusun menjadi jawaban yang sempurna. Adapun permainan yang dimanfaatkan oleh permainan bahasa al-qiraah yang kedua itu ada antonim, di mana guru menulis sebuah kata di atas kartu, kemudian menunjuk salah satu murid untuk mengambil kartu dan menyebutkan lawan kata atau antonim kata tersebut. Jika siswa tidak dapat menjawab, maka soal itu akan dilempar kepada siswa yang lain. Jika siswa kedua dapat menyebutkan antonim kata tersebut, maka ia berhak menentukan hukuman bagi siswa yang tidak dapat menyebutkan antonim kata tersebut. Selanjutnya, jenis permainan bahasa yang terakhir itu ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis atau al-kitabah. Dalam pengungkapan diri secara tertulis, seorang siswa mempunyai kesempatan untuk mengatur bahasa serta pesan yang akan disampaikan melalui tulisannya, sehingga unsur kebahasaan menjadi aspek inti perlu untuk dicermati. Dan adapun media permainan yang dapat dimanfaatkannya adalah antara lain, di sini guru memberikan soal tertulis dan meminta para siswa menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan sesuatu atau peristiwa yang aktual. Yang kedua pada permainan bahasa al-qiraah, ta'bir al-suwar, yaitu di mana guru menyiapkan gambar tentang suatu tema, kemudian ditempelkan di papan tulis dan guru meminta siswa untuk mengidentifikasikan gambar tersebut, dan pembelajaran diakhiri dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan umum dalam penjelasan yang telah dijelaskan oleh siswa. Oke, next, selanjutnya bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Di dalam proses permainan bahasa ini, peserta didik akan terlibat langsung dalam pembelajaran yang aktif dengan seluruh indera dan perasaan
semangat yang tinggi karena di dalamnya terdapat unsur-unsur hiburan dan persaingan yang sehat. Teknik ini sangat tepat untuk diterapkan agar para peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar. Adapun penjelasan yang terakhir pada al-ab lugawiyah itu peran guru dalam al-ab lugawiyah atau permainan bahasa. Dengan adanya al-ab lugawiyah bukan berarti guru bebas dan membiarkan murid-murid mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bimbingannya. Perluasan bahwa berbagai media dan teknologi belajar termasuk al-ab lugawiyah tidak bisa menggeser peran dan eksistensi guru dalam kelas. Keberadaan guru tetap diperlukan. Bahkan ia mempunyai peran khusus dan mendesak dalam memperlancar jalannya. Di antara peran dan tugas guru dalam al-ab lugawiyah adalah yang pertama, membuat persiapan yang matang. Yang kedua, memberi motivator dan komentator. Yang ketiga, sebagai penilai. Yang keempat, perekam semua kegiatan al-ab lugawiyah. Dan yang terakhir, sebagai pembimbing. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Thayyib, qabla kulli syai' ratibu julasakum wa do'na ada wa dirasiya fi janibikum. Wal'an qalidnani fi ma'qulu minad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sambil bermain. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan melatih kalian tentang seberapa tahu kalian mengenai mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Coba kalian perhatikan pada gambar di depan. Di sini terdapat 3 gambar yang masing-masingnya ada satu buah mufradat atau kosakata makna gambar tersebut. Nah, tugasnya masing-masing kelompok silahkan maju. Lalu kalian cocokkan gambar di depan dengan kosakata atau makna yang sesuai. Jika jawabannya benar, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan poin dan poin yang paling banyak itu adalah pemenangnya. Fahimtum? Fahimna. Oke, kita langsung saja. Kelompok pertama silahkan maju, lalu cocokkan gambar dengan makna mufradat di atas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Skor yang telah didapatkan oleh kelompok 1 yaitu 184. Oke, kita lanjut kelompok 2. Apakah bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi dari kelompok 1? Silakan kelompok 2. Soal bahasa Arab menuju jawaban sesuai arti yang benar. Babut, kirtasut, pas luar biasa. Qalamun rasul mubashirun.
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 skornya itu 264. Wah, ternyata bisa mencapai skor lebih tinggi dari kelompok 1 sebelumnya ya. Tapi ini adalah skor paling tinggi. Sementara kita lihat kelompok 3 apakah bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi dari kelompok 2 atau tidak. Kita langsung saja. Silakan kelompok 3. Bermain puzzle. Tariklah soal bahasa Arab menuju jawaban sesuai arti yang benar. Mainun. Udunu. Dakwah hebat. Kamu. Oh. Sinun. Wajhun. Kamu pintar. Anfun. Oh. Lisanun. Raksu. Wah hebat. Oh. Wajhun. Oh. Udunun. Dapat. Bagus sekali. Sya'run. Wajhun. Anfun. Luar biasa. Sinun. Oh. Syafatun. Ya, dua hebat. Rijlun. Anfun. Syafat luar biasa. Yadun. Oh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 skornya itu 208. Jadi, pemenang pada pasang mufrodat dalam gambar itu adalah kelompok 2. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya tentang permainan bahasa tebak kosakata pada pertemuan kali ini. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.